Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video online pembelajaran mengenai productive communication skills. Bagaimana mengembangkan keterampilan komunikasi yang produktif. Ya. Jadi dalam materi kali ini kita akan bicara mengenai prinsip dasar komunikasi. Ya. Ada 5 prinsip dasar komunikasi yang perlu kita renungkan dan kita pelajari dan kemudian kita aplikasikan dalam dunia kenyataan sehari-hari. Jadi dalam slide berikutnya ini ya saya tampilkan ya prinsip dasar komunikasi. Jadi seperti yang Anda lihat di layar Anda ini ya. Yang pertama, apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Ya, apapun yang kita lakukan ya. Kita ngobrol seperti ini komunikasi juga ya. Anda mendengarkan suara saya melalui video Anda ngirim email. Bahkan ketika Anda mengendarai mobil, mengerem, menyalakan lampu sen itu sebenarnya bentuk komunikasi, Mas. Ya. Kemudian ketika Anda di kantor, ya, Anda meeting, ya, Anda menelpon, itu semua bentuk komunikasi. Nah, yang kedua ini penting nih, Mas. Cara kita memulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Ya, jadi ini penting ini, Mas. Cara kita memulai pembicaraan, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Anda mau memulai pembicaraan, itu ada beberapa strategi, Mas. Ya, ini saya mau menyampaikan sebuah strategi yang didasarkan pada penelitian psikologi ya, psikologi perilaku. Jadi yang pertama adalah kalau bisa Anda memulai dengan mencoba menggali apa minat dari lawan bicara Anda. Ya. Misalnya bos Anda mau bicara atau mengajukan usulan kepada bos Anda ya mengenai something lah. Anda tentu sudah tahu ya apa kesukaan bos Anda atau minat bos Anda ya. Katakanlah dia minat tentang sepak bola ya, dan kebetulan tadi malam kesebelasan favoritnya Manchester United misalnya menang gitu ya. Setelah berkali-kali kalah gitu ya, menang. Nah, tentu Anda bisa mengawali pembicaraan Anda itu dengan mencoba diskusi sebentar ya mengenai MU gitu ya, Manchester United. Sehingga atasan Anda menjadi lebih antusias. Karena studi mengatakan bahwa mengajak bicara kepada seseorang, memulai pembicaraan dengan seseorang berdasarkan apa yang dia sukai, berdasarkan apa yang dia minati, itu sangat positif kesan Anda. Ya. Jadi dalam pembicaraan berikutnya akan menjadi lebih positif. Jadi gali dulu minat dia, ya, dan biarkan dia bicara dengan penuh antusias. Contoh lain misalnya, yang sering saya lakukan ya, saya sering bertemu dengan calon klien saya, itu saya menggali apa industri klien saya, ya, dan kemudian saya pelajari informasi-informasi mengenai perusahaan klien saya. Sehingga sebelum saya jualan, sebelum saya bicara mengenai konsultasi, bicara apapun gitu ya, saya mencoba bicara mengenai industri mereka, mengenai tantangan-tantangan kompetisi di dalam industri mereka. Itu biasanya klien menjadi lebih antusias. Karena dia menganggap bahwa saya tahu mengenai industri dia. Dan saya selalu punya perasaan orang-orang itu akan menjadi lebih tertarik kalau kita ajak bicara pada dunianya. Misalnya saya seorang yang suka dengan blogging ya. Kalau Anda kemudian mengajak saya bicara mengenai blogging ya, saya akan antusias karena itu dunia saya. Sama, kalau misalnya Anda ketemu orang yang kerja di dunia asuransi, dia akan sangat antusias bicara mengenai asuransi. Kalau Anda ketemu orang yang bekerja di dunia marketing, dia akan sangat antusias bicara mengenai dunia marketing, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, poinnya adalah bahwa dengan mengetahui minat dia, dengan mengetahui di mana dia berada, ya, dalam industri apa, dan kemudian mengajak bicara mengenai bidang dia, itu membuat Anda membangun satu prolog, membangun sebuah awalan yang sangat bagus. Ya, jadi selalu ingat itu, Mas. Ketika Anda mau bicara sama atasan Anda atau rekan kerja Anda, selalu awali dengan pembicaraan yang menyangkut dengan dunia mereka. Ya. Dunia yang membuat mereka antusias. Itu Anda akan menjadi lebih positif penerimaannya. Ya. Itu yang pertama, Mas. Strategi yang kedua untuk memulai pembicaraan itu kalau bisa ini, Mas, mirroring. Ini dalam ilmu perilaku disebut mirroring. Mirroring itu intinya adalah Anda mencoba menyamakan perilaku Anda dengan perilaku lawan bicara Anda. Ya, jadi kalau dia misalnya pakai baju batik, ya Anda kalau bisa pakai baju batik juga. Ya. Misalnya tahu dia tiap hari apa dia pakai baju batik. Ya. Kalau dia misalnya pakai batu akik, ya Anda pakai batu akik juga, Mas.
Itu penting itu Mas, ya. Mirroring ini penting, nanti saya ceritakan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia menggerakkan tangannya kayak gini, ya Anda pura-pura ya, tanpa dia ketahui ya, Anda juga kelihatan seperti ini Mas. Kalau kemudian dia duduknya seperti ini, ya Anda coba samakan juga postur Anda. Ya, kalau dia kemudian berpikir kayak gini, tangannya, ya Anda kalau bisa meniru juga. Itu namanya mirroring Mas. Ya, jadi dari pakaiannya, dari perhiasannya, atau dari postur tubuhnya itu Anda tiru. Ya. Karena apa Mas? Penelitian menunjukkan, ini surprising juga, penelitian menunjukkan bahwa ketika Anda diskusi dengan lawan bicara Anda, misalnya dalam negosiasi, dan Anda kemudian menirukan, ya quote and quote, mirroring itu menjadi cermin ya. Mirroring perilaku lawan bicara Anda, itu lawan bicara Anda akan jauh lebih responsif terhadap permintaan Anda Mas. Jauh lebih responsif. Jadi kalau Anda mau mengajukan usulan, mengajukan gagasan, Anda terlebih dahulu melakukan mirroring tadi, menyamakan bajunya, menyamakan batu akiknya misalnya, menyamakan gerak tubuhnya. Dia senyum, Anda ikut senyum, ya. Dia tertawa, Anda ikut tertawa juga, ya. Dia mengatakan sesuatu, Anda juga mengamininya, ya, menirukannya. Maksudnya menyetujui apa yang dia ucapkan. Mirroring itu membuat dia menjadi lebih responsif terhadap usulan Anda, Mas. Ya, itu namanya mirroring, itu strategi mirroring itu, Mas. Jadi kalau Anda ingin menjadi lebih dapat perhatian dari atasan Anda, itu kalau bisa Anda mirroring perilaku atasan Anda, ya. Gaya dia, cara dia ngomong, cara dia bicara, apa yang dia sukai itu Anda mirror, Anda samakan. Itu atasan Anda akan menjadi lebih percaya dengan Anda. Itu namanya mirroring. Itu dalam ilmu psikologi disebut juga similar to me effect. Similar to me effect itu sebuah efek yang menunjukkan bahwa orang akan menjadi lebih suka pada orang lain yang mirip dengan dirinya. Ya. Jadi kalau Anda sesama alumni ITB misalnya, itu Anda akan lebih menyukai, atau Anda sesama dari kota Semarang misalnya, Anda akan lebih responsif terhadap orang ini. Itu namanya similar to me effect. Kesamaan kampus, kesamaan daerah, kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan gaya hidup, kesamaan cara pandang, itu namanya similar to me effect. Kalau Anda memiliki kesamaan-kesamaan seperti itu dengan atasan Anda, atau dengan rekan kerja Anda, atau dengan klien Anda akan lebih lebih mudah menjalin komunikasi. Itulah kenapa kadang-kadang muncul istilahnya itu quote and quote mafia, ya, mafia ITB atau mafia UI. Jadi di beberapa perusahaan karyawannya semua lulusan Unpad atau lulusan UI. Kenapa? Karena bos-bos yang lulusan UI itu akan lebih suka merekrut orang yang UI juga. Itu namanya similar to me effect. Bos-bos yang kuliah di Unpad misalnya akan lebih suka merekrut sarjana dari Unpad. Itu namanya similar to me effect. Atau sama Mas, orang-orang dari Medan akan lebih suka merekrut karyawan dari Medan. Ya, muncullah kemudian istilahnya itu diskriminatif. Ya, memang similar to me effect itu kadang-kadang menciptakan diskriminasi. Tapi itu perilaku Mas ya. Jadi orang ternyata emang lebih suka dengan orang yang mirip dengan dirinya. Entah mirip sukunya, entah mirip kampusnya, entah sama gaya bicaranya. Atau sama batu akiknya Mas ya. Kalau Anda sesama pecinta batu akik, Anda akan lebih mudah membangun komunikasi. Oke? Jadi itu Mas ya, kembali ke tadi ya, cara memulai komunikasi ya. Jadi Anda mulai dengan tema yang dia sukai, dia minati. Yang kedua, Anda melakukan mirroring ya, mencoba menyamakan perilaku Anda dengan perilaku atasan Anda atau lawan bicara Anda. Ya, mirroring. Itu sering saya lakukan Mas, ketika saya melakukan proses presentasi atau jualan ya ke klien saya, kan saya konsultan Mas ya. Saya akan sering ketemu dengan calon klien, prospek lah. Ketika saya ketemu dengan prospek itu ya, saya selalu mencoba bicara tentang dunia mereka, tentang industri mereka. Ya, kemudian saya mencoba menirukan quote and quote apa yang dia sampaikan. Ya, kalau dia ngomong A ya saya mencoba menyetujui dia ya, memberikan dorongan-dorongan positif, mengapresiasi, memuji dia. Ya, memuji, memberikan apresiasi. Itu membuat orang menjadi lebih mudah dipersuasi Mas. Ya. Jadi ketika Anda mau membujuk atasan Anda, membujuk bos Anda, ya Anda harus ikut mirroring dia. Ya.
Itulah kenapa kemudian kadang-kadang muncul istilah anak mas. Wah, itu karyawan itu anak masnya si bos. Dugaan saya, si anak mas ini karena dia bisa melakukan mirroring, mas. Itu bukan carmuk, mas ya, bukan cari muka ya. Bukan strategi cari muka ya, tapi strategi untuk membujuk atau mengusulkan ide-ide, membuat atasan Anda menjadi lebih dekat dengan Anda. Kenapa atasan Anda itu lebih memilih si X menjadi quote-unquote anak masnya? Karena tadi mungkin similar to me efeknya banyak. Si anak ini memiliki banyak kemiripan dengan bosnya. Ada chemistry istilahnya, chemistry mas ya. Itu dia chemistry. Ya. Itu penting juga itu mas, chemistry itu. Chemistry itu somehow ya itu sesuatu yang misterius, tapi saya sering menemuinya mas ya. Saya punya banyak teman tapi hanya mungkin 1 atau 2 orang yang betul-betul punya chemistry dengan saya. Chemistry itu namanya. Nah yang cara berikutnya ini mas ya, prinsip dasar komunikasi yang ketiga adalah cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Ya. Cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Ya, cara the way you deliver your message gitu ya. Cara Anda menyampaikan pesan itu memang sangat punya pengaruh terhadap bagaimana Anda membujuk. Ya, contohnya seperti ini mas. Ini cara Anda meyakinkan atasan Anda itu memang sering ya. Banyak manajer mengeluh kepada saya. Saya itu sudah usul ke atasan tapi atasan saya menolak. Dan kemudian dia menyalahkan atasannya ya. Seolah-olah atasannya itu tidak demokratis atau tidak open terhadap usulan-usulan. Menurut saya tidak seperti itu. Mungkin Anda cara meyakinkan atasan Anda tidak pas. Ya. Nah, cara meyakinkan atasan yang paling bagus itu caranya dengan data, mas. Menurut pengalaman saya dengan data ya. Contohnya gini, mas. Anda misalnya mau usul ke top management atau ke owner bagaimana supaya bonus ditingkatkan atau gaji karyawan Anda ditingkatkan. Seringkali manajernya cuma usul, Pak sebaiknya gajinya ditingkatkan Pak, ini karena harga-harga barang sudah naik, dolar naik. Itu alasan yang tidak begitu bagus. Cara Anda menyampaikan pesannya itu buruk gitu. Itu nggak ada urusannya dengan bos Anda harga-harga mahal. Ya, dia nggak peduli itu. Nah, tapi kalau Anda menyampaikannya dengan cara seperti ini mas misalnya, Anda kasih data, Pak ini selama setahun terakhir turnover kita sudah 20%. Ya, Anda kasih grafiknya, tampilkan dalam grafik itu lebih powerful. Dan kemudian Anda tunjukkan bahwa yang resign itu juga banyak orang yang bagus, orang-orang yang punya prestasi. Inilah Pak, dari 20% ini ada 10 orang yang keluar, dan dia 10 orang ini sebenarnya star, bintang. Orang-orang yang bagus dalam pekerjaan masing-masing. Dan bahkan 2 diantaranya adalah sales kita yang paling bagus. Tenaga sales yang hebat. Gara-gara 2 sales itu keluar, penjualan kita di daerah yang dia kelola turun Pak. Itu kan datanya kuat ya. Ada 10 orang star yang keluar, kemudian 2 diantaranya itu jago penjualan, dan gara-gara 2 orang yang jago penjualan itu resign, penjualan di daerah dia turun. Anda sampaikan itu kerugiannya. Dan yang tidak kalah penting, merekrut kembali 10 orang itu tidak mudah. Ya, butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan bahkan, dan dalam waktu hari yang hilang itu kita kehilangan penjualan Pak. Anda bilang kayak gitu. Itu namanya opportunity loss atau hidden cost. Kerugian yang timbul karena kita tidak punya orang. Ya, itu namanya opportunity loss. Merekrut 10 orang itu kan butuh waktu mungkin sampai 2 bulan. Dan dalam waktu 2 bulan itu posisi kosong. Dan ketika kosong itu produktivitas kita menurun. Penjualan kita bahkan menurun. Dan biayanya mahal untuk merekrut 10 orang. Bahkan setelah direkrut harus kita training dulu Pak. Butuh waktu 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kita bisa mengalami kemunduran productivity. Nah, alasan-alasan seperti itu dikemukakan, ditampilkan dalam data mas. Show me the data. Kasih angka-angkanya. Mungkin angka penurunan produktivitas, penurunan penjualan. Ya. Nah, Anda harus siapkan data itu. Kemudian di-display dalam bentuk grafik. Ini loh Pak, kerugiannya sekian M. Kalau kita kehilangan banyak orang, sekian M. Misalnya sampai 10 M. Nah, bagaimana Pak solusinya?
Nah, menurut hemat saya salah satu sumber kenapa orang resign ya mungkin karena dia dapat tawaran gaji yang lebih tinggi, Pak. Nah, kalau kita seperti ini terus ya mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama perusahaan kita bisa kolaps. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan dan saya yakin atasan Anda mungkin akan lebih responsif. Itu namanya cara, Mas, cara menyampaikan pesan. Ya siapkan dengan data. Jadi data penurunan produktivitas itu Anda harus gali. Nah, seringkali banyak manajer atau karyawan-karyawan itu ketika mau meyakinkan atasan tidak siap dengan data. Tidak tahu cara mencari datanya. Nah, itu kan disaster. Itu berarti Andanya yang lemah. Komunikasi Anda dengan datanya buruk. Anda tidak bisa menyalahkan atasan Anda. Jadi Anda siapkan data itu namanya opportunity loss. Opportunity loss-nya berapa? Dihitung. Dihitung. Ya. Jadi data mengenai jumlah karyawannya keluar, berapa kerugiannya, berapa persen penurunan produktivitasnya. Ya. Dan kemudian bahkan kalau perlu Anda juga sajikan kinerja pesaing Anda. Ini loh Pak, kinerja pesaing kita yang gajinya lebih tinggi dari kita, lebih naik. Oh, itu lebih powerful. Mereka bisa memberikan gaji yang lebih tinggi sehingga kinerja mereka lebih hebat Pak dibanding kita. Ini loh Pak, tren penjualan mereka. Itu lebih powerful. Jadi Anda siapkan dengan data. Kalau Anda tidak bisa mencari data seperti itu ya forget it. Itu Pak, namanya cara menyampaikan pesan. Jadi caranya menyampaikan pesan itu selengkapi dengan data yang besar, dengan visualisasi, dengan grafik yang powerful. Itu jauh lebih meyakinkan dibanding ngomong secara verbal dan alasannya harga-harga barang naik gitu ya. Emang gue pikirin kata bos Anda gitu ya. Tapi kalau Anda menyampaikan pesan itu dengan cara ini loh keuntungan bos Anda akan untung kalau kita naik gajinya, justru Anda akan untung. Ya. Itu caranya seperti itu, Mas. Atau contoh kedua, misalnya Anda mau usul anggaran training ditingkatkan, itu mesti bos Anda atau manajer keuangan akan tidak setuju, ini cost saja, biaya, ngapain keluar uang. Jadi training itu dianggap cost, bukan investasi. Sama Mas, kalau Anda ngomongnya tidak dengan data, ya Anda akan kalah. Tapi kalau Anda ngomong dengan data, misalnya Anda bisa menyajikan dengan data yang powerful bahwa ini loh Pak, setelah karyawan bagian produksi kita training dalam 6 bulan, defect rate-nya turun sekian persen. Ya. Kemudian waste-nya turun sekian persen. Ini loh Pak, before and after training datanya seperti ini. Jadi Anda tanpa ngomong apa-apa, data bicara dengan sendirinya. Manajer keuangan sama bos Anda bisa langsung wow, oh gitu loh. Kemudian Anda uangkan itu perbedaannya. Sebelum training dan sudah training itu defect rate-nya turun sekian persen Pak. Misalnya turun 10%, 10% ini kalau diuangkan sekian rupiah. Mungkin ratusan juta atau bahkan MM-an. Ya, jadi sebelum training misalnya defect rate-nya 5%, setelah training defect rate-nya cuma 3%. Itu kan turun hampir separuhnya Mas ya. Dari 5 ke 2. Dari defect rate 5% turun ke 2% itu kan lebih dari separuh turunnya. Nah, data-data itu harus Anda gali, Anda kumpulkan, Anda tampilkan dalam bentuk grafik, itu powerful. Atau misalnya Anda training mengenai selling skills, ini loh Pak, sebelum training jualannya cuma 10M. Tapi setelah kita training, kita pantau, penjualan bisa meningkat sampai 20M. Ada perbedaan 10M gara-gara kita ngirim training karyawan-karyawan kita bagian selling skills. Angka-angka itu sangat powerful untuk meyakinkan manajer keuangan Anda bahwa training itu bukan cost, Mas. Bahwa training itu investment. Oke? Jadi itu, Mas ya. Intinya cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima. Ya, kalau kita menyampaikan pesannya dengan tidak solid, tidak lengkap, ya argumen kita akan mudah dipatahkan. Tapi kalau pesan kita dikelola, diracik dengan data-data yang kuat, dengan display grafik yang indah, yang powerful, bahkan tanpa Anda ngomong pun, hanya dengan grafik-grafik seperti itu, bos atau orang lain bisa menyetujui usulan-usulan Anda. Ya, oke. Kemudian yang bagian berikutnya nih Mas ya, di halaman berikutnya ya. Jadi prinsip dasar komunikasi yang berikutnya ini adalah komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, ya, bukan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian komunikasi merupakan jalan dua arah. Kita harus memberikan sebaik yang kita terima, ya. Jadi kita akan bahas ini ya nanti setelah video yang berikut ini. Terima kasih.